Pemirsa, untuk berbincang di pagi hari ini kita sudah terhubung dengan Bapak Wawan Hendrayana, Vice President Infovesta. Selamat pagi, Pak Wawan. Selamat pagi. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Plus kali ini, Pak Wawan. Kalau kita bicara mengenai pelemahan IHSG, walaupun memang pelemahannya sudah terbatas begitu ya, ke level 8.100-an di hari Senin, namun kemudian IHSG terbebani saham konglomerasi di tengah wacana perubahan free float MSCI. Kalau kita lihat seberapa signifikankah perubahan free float MSCI ini dan kalau kemudian investor yang baru saja bergabung begitu ya, ataupun pelaku pasar yang baru saja berinvestasi begitu di pasar modal Indonesia, aturan free float MSCI ini apa dan bagaimana implikasinya terhadap saham-saham yang berkaitan dengan hal ini, Pak Wawan? Ya, sebetulnya statement dari MSCI bahwa mereka sedang melakukan studi atau kajian ya tentang perubahan free float itu sudah dirilis dari bulan September 2025. Tetapi baru memang menjadi booming itu di kemarin, dan menurut saya ya mungkin ini menjadi alasan ya bagi beberapa investor untuk melakukan aksi profit taking, karena kalau kita lihat di kajiannya tersebut sebetulnya saham-saham pemulu malah jarang begitu ya yang akan terpengaruh. Bahkan kalau kita bicara DSSA yang kemarin minus 12%, sebetulnya di peraturan baru itu malah floatnya akan naik begitu ya di MSCI. Justru yang menjadi concern itu pada saham-saham big caps fundamental seperti BBCA itu yang mungkin akan turun paling dalam kalau dari sisi free floatnya. Tapi sepertinya kemarin juga pasar sudah mulai mencerna dengan baik ya seperti apa informasinya, dan sehingga walaupun sempat terkoreksi 3% hingga di bawah 8.000, tapi kemarin dapat ditutup di 8.100. Ini artinya ya investor yang sudah mulai memahami bahwa peraturan ini masih dalam bentuk kajian. MSCI masih menunggu masukan dari pelaku pasar sampai dengan bulan Desember, dan baru akan diputuskan pada bulan Januari. Kalaupun itu berlaku, itu baru berlaku tahun depan, di bulan Maret itu paling cepat. Jadi menurut saya kemungkinan kalau efek daripada berita ini itu ya hari ini bisa saja IHSG justru rebound. Oke. Pasca kemarin turun 3% begitu ya, ada possibility untuk kemudian bisa rebound. Apa yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku pasar terkait dengan possibility terjadinya rebound di hari ini masuk ke dalam saham-saham yang kemarin sudah terdiskon banyak, atau seperti apa, Pak Wawan? Atau selective buy saja? Ya, saya tetap menyarankan untuk fokus kepada uh, time frame ya, berapa lama investor akan berinvestasi. Kalau memang long term ya tetap saja saham-saham dengan fundamental baik. Kalau kita lihat kemarin big bank seperti BCA, BRI Mandiri yang secara dividend yield juga menarik, ini bisa menjadi pilihan. Lalu kalau spesifik saham-saham konglo yang memang karena mereka bergeraknya lebih kepada sentimen, ya lebih baik untuk jangka pendek sambil melihat seperti apa sentimennya, karena memang harapan bahwa saham-saham konglo ini akan masuk ke MSCI itu salah satu yang mendorong harganya bisa naik tinggi karena diakumulasi oleh masyarakat. Tetapi kita belajar dari kejadian kemarin, kalau memang baru ada sentimen saja itu sudah mampu untuk menggerakkan sahamnya turun jatuhnya dalam begitu ya. Jadi investor harus waspada. Ya, secara psikologis itu kemudian dapat terlihat dari pergerakan pasar walaupun memang baru menjadi isu ataupun mungkin katalis begitu ya. Oke, terkait dengan pergerakan dari harga saham-saham konglomerasi ini kemudian berkaitan dengan rebalancing MSCI di bulan November, Anda melihatnya demikian atau Anda mungkin melihat sektor-sektor mana yang kayaknya ini akan mendapatkan berkah lah dari rebalancing dari MSCI ini, Pak Wawan? Ya, ada beberapa sektor yang diharapkan bisa masuk ke dalam saham MSCI. Salah satunya ya komoditas ya. Jadi kalau dari grupnya BRMS itu yang ini masih hitung-hitungan kertas ya. Lalu juga harapannya brand bisa masuk, meskipun brand ini begitu kemarin ada statement dari MSCI, langsung investor berpendapat bahwa ini mungkin akan lebih sulit untuk masuk MSCI, langsung ada koreksi dalam sekali. Tetapi kalau kita berkaca kepada pergerakan saham-saham konglo, sebetulnya mereka tidak masuk MSCI pun masih bisa naik begitu ya, karena memang tergantung sentimen yang mendasari investor untuk masuk. Tapi beberapa saham lain seperti tadi komoditas ini sangat mungkin untuk bisa masuk ke MSCI, ini bisa mendapatkan aliran inflow baru. Tetapi
waspada juga beberapa saham yang mungkin justru bisa akan keluar dari MSCI, ini biasanya akan dilakukan aksi jual juga. Baik, menarik untuk terus diikuti dan juga dicermati begitu ya. Kita bergeser ke data terkait dengan inflasi dari Amerika Serikat yang naik 2,9% dan ekspektasi The Fed yang menahan suku bunga di 4,25%. Walaupun memang ada possibility di FOMC yang akan kemudian terjadi pekan ini akan terjadi ataupun dilakukan penurunan 25 basis point. Seperti apa Anda melihat kemungkinan terkait dengan penurunan suku bunga acuan dari The Fed sendiri, Pak Wawan? Ya, kalau kita bicara The Fed, memang mereka selalu ada dua mandat utama ya. Satu memang price stability, yang ini adalah dari inflasi proksinya. Satu lagi adalah maximum employment. Jadi sepanjang data tenaga kerja di Amerika itu masih ada penguatan, itu The Fed tidak terburu-buru untuk menurunkan suku bunga. Tapi memang kalau dari inflasi, ya memang yang tadinya di-expect itu bisa ke level 2%-an, sekarang masih 2,9. Jadi masih di atas daripada target, sehingga kemungkinan The Fed bisa saja menahan suku bunga. Meskipun ekspektasi investor bahwa The Fed akan turun di tahun ini paling tidak sekali lagi, itu masih sangat besar. Dan kalau di tahun depan ya harapannya bisa turun 2 atau 3 kali lagi. Jadi targetnya The Fed itu mungkin di kisaran 3%-an untuk di tahun depan. Jadi ini akan menjadi sentimen yang akan dilihat oleh para investor. Kalau memang The Fed menahan ya bisa jadi katalis negatif, tapi kalau The Fed betul menurunkan menjadi katalis positif. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG turun dalam secara intraday namun mampu memangkas pelemahan ke level 8.100-an di hari Senin. IHSG terbebani saham konglomerasi di tengah wacana perubahan free float MSCI. Indeks harga saham gabungan ditutup melorot 1,87% ke level 8.117,15 di Senin. Secara intraday, pelemahan IHSG terpangkas usai melemah di atas 3% ke 7.959,169. Sementara koreksi terjadi usai IHSG sentuh level intraday tertinggi di 8.358,673. Hanya sektor kesehatan yang naik 1,05%, sementara indeks sektoral dengan pelemahan terdalam, sektor energi anjlok 3,71%, sektor properti dan real estate koreksi dalam 3,48%, dan sektor perindustrian tertekan 3,46%. Sejumlah saham konglomerat menjadi pemberat utama IHSG. Saham DSSA ditutup anjlok 12,83% di level Rp88.800 per saham, menyumbang beban paling besar minus 50,35 indeks poin. Untuk saham Prayogo Pangestu, saham PT RO ditutup melemah 9,44% di Rp6.483 per saham. Saham Pren ditutup melemah 3% di Rp8.900 per saham. Saham BRPT ditutup melemah dalam 9,34% di Rp3.300 per saham. Selanjutnya saham CDIA ditutup melemah 5,36% di Rp1.765 per saham. Saham cuan ditutup koreksi dalam 7,31% di Rp2.030 per saham. Bila di total menyumbang minus 38,29 indeks poin. Dikutip dari Bloomberg, pelemahan saham konglomerasi terjadi di tengah kajian ulang saham yang dimiliki korporasi dan lain-lain. Di luar pemegang saham mayoritas atau pengendali bisa dihitung sebagai free float oleh MSCI. Akan tetapi dalam aturan baru yang beredar, hal tersebut akan dianggap sebagai non-free float. Hal ini kemungkinan akan berdampak terhadap sepenuhnya minimum free float adjusted market cap untuk masuk ke dalam indeks MSCI. Dalam paparannya, MSCI menyebut laporan KSEI tidak dapat digunakan secara mandiri karena tidak mengidentifikasi nama pemegang saham individual dalam setiap kategori. Oleh karena itu, laporan tersebut hanya akan dijadikan referensi tambahan dalam estimasi free float.
MSCI mensimulasikan dua pendekatan penghitungan free float untuk saham Indonesia. Pertama dengan mengklasifikasi saham scrip atau tidak tercantum dalam laporan ke SEI, kepemilikan korporasi atau lokal dan asing, serta kategori others atau lokal dan asing sebagai non-free float. Berdasarkan simulasi ini, sejumlah saham berkapitalisasi besar menunjukkan potensi penurunan Foreign Inclusion Factor atau FIF. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, sementara itu The Federal Reserve diperkirakan akan kembali memangkas suku bunga acuan jangka pendek sebesar 25 basis poin pada FOMC yang berlangsung di pekan ini, dan adapun langkah ini dinilai akan menjadi pemangkasan kedua pada tahun 2025 di tengah upaya The Fed untuk mencegah pelemahan lebih lanjut di pasar tenaga kerja. Para pembuat kebijakan di Bank Sentral Amerika Serikat atau The Federal Reserve diperkirakan akan kembali memangkas suku bunga acuan jangka pendek sebesar 25 basis poin pada FOMC yang berlangsung pekan ini. Langkah ini akan menjadi pemangkasan kedua pada tahun 2025 di tengah upaya Bank Sentral untuk mencegah pelemahan lebih lanjut di pasar tenaga kerja. Namun banyak analis memperkirakan langkah ini tidak akan menjadi yang terakhir dalam siklus pelonggaran moneter kali ini. Adapun kenaikan klaim tunjangan pengangguran menunjukkan bahwa permintaan tenaga kerja terus melemah. Bahkan ketika penutupan pemerintahan menunda publikasi sebagian besar data ekonomi resmi termasuk tingkat pengangguran yang terakhir tercatat di 4,3% pada Agustus. Sementara itu data inflasi yang lebih rendah dari perkiraan termasuk laporan terbaru yang menunjukkan indeks harga konsumen naik hanya 3% hingga September telah meredakan kekhawatiran akan tekanan harga akibat tarif impor. Sebelumnya, pernyataan resmi The Fed pasca pertemuan bulan lalu menyebutkan adanya kemungkinan penyesuaian tambahan terhadap suku bunga. Wakil Ketua The Fed untuk pengawasan Michelle Bowman secara eksplisit menafsirkan kalimat itu sebagai sinyal akan adanya pemangkasan suku bunga lebih lanjut. Jika The Fed memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin, maka suku bunga acuan akan berada di kisaran 3,75 hingga 4%. Pasar keuangan saat ini memperkirakan pemangkasan lanjutan pada Desember dan Januari seiring meningkatnya ekspektasi pelonggaran moneter. Berbagai sumber IDX Channel. Sementara itu harga emas anjlok menembus level psikologis $4.000 pada perdagangan di hari Senin seiring dengan beredanya ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan China yang mengurangi daya tarik logam mulia sebagai aset lindung nilai. Selain itu investor juga menanti keputusan suku bunga The Federal Reserve pada pekan ini. Harga emas spot merosot 2,7% menjadi $4.002 per ons setelah sempat jatuh hingga $3.970 per ons yang merupakan level terendah sejak 10 Oktober. Sebelumnya emas sempat menyentuh rekor tertinggi di level $4.381 per ons pada tanggal 20 Oktober, namun terkoreksi 3,2% sepanjang pekan lalu setelah muncul tanda-tanda mencairnya hubungan dagang antara Amerika Serikat dan China. Negosiator dari Washington dan Beijing pada Minggu dilaporkan telah menyusun kerangka kesepakatan yang mencakup penangguhan kenaikan tarif impor Amerika Serikat serta penundaan pembatasan ekspor logam tanah jarang oleh China. Dan berikutnya Presiden Donald Trump dan Xi Jinping dijadwalkan bertemu pada Kamis mendatang untuk membahas lebih lanjut mengenai kesepakatan perdagangan. Selanjutnya dari bursa global, pemirsa, bursa Wall Street kembali mencatat rekor penutupan tertinggi untuk hari kedua berturut-turut didorong optimisme investor terhadap peluang tercapainya kesepakatan dagang antara Amerika Serikat dan China serta ekspektasi atas laporan keuangan raksasa teknologi dan keputusan The Federal Reserve yang diperkirakan menurunkan suku bunga. Data selengkapnya pada penutupan perdagangan di hari Senin, Dow Jones Industrial Average yang ditutup naik 0,71% menjadi 47.544, S&P 500 melonjak 1,23% ke posisi 6.873 dan indeks Nasdaq Composite yang melambung 1,86% ke 23.637.
Sementara itu dari Eropa, bursa ekuitas Eropa berakhir di zona hijau dan mencetak rekor tertinggi untuk hari ketiga berturut-turut, ditopang beredanya ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan China yang mendorong minat risiko global. Dan meski pelemahan saham sektor kesehatan menahan laju kenaikan, indeks acuan Stoxx 600 ditutup menguat 0,22% ke posisi 577,03, DAX Jerman naik 0,28% ke level 24.308,78 dan FTSE 100 Inggris yang menguat tipis 0,09% ke posisi 9.653.